Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang kompak nampaknya. Ini banyak makan lontong, untuk makan kolak. Kolak ya. Saya ulangi, mudah-mudahan yang jawab salat kedua ini Allah mudahkan rezekinya, Allah terima puasanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddalana wa akramana ala sairil umami bi khairi nabiyyin ursil. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau saya baca ta'awuz sama-sama kita jawab Allah. Bisa? Bisa Bapak Ibu? Mudah-mudahan yang ngomong Allah pun Allah mudahkan rezekinya. Yang diam pulang dari sendalnya hilang. Yang diam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yakhlifuh. Allah wa huwa khairur raziqin. Sadaqallahul Alhamdulillah. Itu cara saya biar semua Bapak Ibu keluar bersuara. Kalau Ibu Bapak Ibu bersuara, maka setan-setan pun tadi yang akan membuat ngantuk itu hilang. Ya, makanya ucap salam pun harus semangat. Alhamdulillah, yang saya hormati pengurus masjid Darussalam, pengurus mana ketua? Oh, Masya Allah. Ketua ini tawaduk betul di belakang nih. Ya, seluruh jajaran pengurus yang hadir malam hari ini, Bapak RT, Bapak RW, ibu-ibu majelis taklim, dan tentunya yang membanggakan pemuda, pemudi, remaja masjid Darussalam. Insyaallah semua yang hadir kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Baik, Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini tema kita sudah diatur oleh pengurus masjid, yaitu keutamaan berinfak di jalan. Kalau udah cerita berinfak, siapkanlah infak. Ya, kalau sudah cerita infak, siapkan infak. Tidak harus hari ini, besok pun tidak ada masalah. Bapak Ibu dimuliakan Allah SWT, bulan Ramadan tak terasa kita sudah sampai hari ini di puasa yang ketiga, masuk malam yang keempat. Sebentar, kalau kebaikan itu Bapak Ibu sebentar saja berlalu. Besok 4, seterusnya 5, seterusnya tak terasa sampai detik 29 atau 30 hari. Artinya kesempatan untuk dapat pahala pada bulan Ramadan ini tak banyak, cuma 30 hari dalam setahun. Kesempatan kita pada malam hari ini, kesempatan kita besok malam, kesempatan 1 bulan ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya. Di antara cara bersyukur kepada Allah adalah ibadah. Sedekah, infak, wakaf adalah bagian dari rasa syukur manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang berinfak? Karena dia bersyukur. Kenapa orang berwakaf? Karena dia bersyukur. Apa arti syukur itu, Ustaz? Kata Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibad, syukur artinya menggunakan semua yang Allah berikan ini. Tangan, mata, hati, pikiran, seluruh anggota ini untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur. Punya tangan dibuat untuk yang baik-baik. Punya akal, pikiran digunakan untuk yang baik-baik.
punya badan utuh digunakan untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Itulah syukur. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir malam hari ini adalah orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Amin. Kenapa Ustaz? Sudah mau hadir tarawih insyaallah nanti. Ya. Baik Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, saya kutip dalam kitab Fawaidul Mu'tad, ada beberapa keutamaan daripada berinfak di jalan Allah. Mari kita renungkan sejenak. Ayat yang dibacakan tadi surah As-Saba ayat 39. Allah sampaikan, "Wa ma anfaqtum min syai'." Apapun harta yang kalian infakkan, apapun harta yang kalian sedekahkan, fahuwa yukhlifuh, Allah akan ganti. Wa huwa khairur raziqin, Allah Maha sebaik-baik pemberi rezeki. Poin pertama, ibu sedekah, ibu berinfak ke masjid, kemanapun kita berinfak, pasti Allah ganti. Bagaimana cara Allah menggantinya? Allah berikan kita rezeki yang terbaik dalam hidup kita. Catatannya satu, infaknya besar atau kecil. Kalau infaknya besar maka rezekinya pun akan besar. Tapi kalau infaknya kecil maka rezekinya pun sedikit juga. Kalau ibu sedekah yang agak abu-abu warnanya, tahu abu-abu? Wah, hafal. Kalau agak hijau-hijau, 20 ya. Emang kalau cerita duit cepat nangkap. Kalau yang merah-merah, anak kecil pun tahu. Karena respon orang melihat kotak infak ini ada 3, Bapak Ibu. Ada berapa? 1, kalau kotak infak lewat, dia pun digesernya juga, tapi dia tak isi. Yang kedua, datang kotak infak, dia pun nunduk, pura-pura tidur. Udah lewat kotak infak, dia tengoknya, baru mungkin deh. Ada yang gitu. Tak percaya perhatikan, udah lewat pula kotak infak. Yang ketiga, dia mau berbagi. Nah, ada beliau Allah SWT. Maka yang pertama, Bapak Ibu, saya memasangkan kepada kita, apapun yang ibu kasih, apapun yang ibu infakkan, sedekahkan di jalan Allah itu, pasti Allah akan ganti. Ya, apalagi sedekah pada subuh hari. Kalau pada bulan Ramadan ini, kalau bisa, ya Allah, aku berniat setiap salat subuh aku sedekah 10-20 ribu masuk kotak infak setiap hari selama Ramadan. Nanti ibu rasakan, bapak rasakan apakah rahasia efek manfaat yang Allah berikan. Cash. Tadi saya ngisi kajian zuhur di Masjid Al-Muqaddis Pasar Dupa. Anak saya yang 3 tahun saya bawa. Kebetulan mau bawa istri ke dokter. Sehingga sebentar zuhur. Anak kecil tadi, anak saya tadi yang kecil itu, karena dia nampak kotak infak di sekeliling masjid, dia minta uang sama maknya, mak minta duit. Dikasih maknya 5.000 karena kotaknya 3, dimasukkan satu-satu. Anak kecil pulang sholat, saya ketemu dengan ketua masjid. Ya ketua, saya tadi bawa anak, saya bilang. Ya, apa yang terjadi Ustaz? Ketua masjid keluarkan uang dari kantongnya 50.000, langsung kasih anak saya tadi. Dia masukkan 15.000, diganti Allah 50.000, langsung cash. Jadi Bapak Ibu Allah SWT, sedekah ini luar biasa. Makanya dulu ada ustaz yang terkenal, meskipun hari ini sudah jadi perbincangan ya, tahu lah siapa orangnya, tak saya sebut. Tahu ya Bu? Tahu ya? Ustaz siapa namanya? Yang di TV. Nah itulah dia. Dulu luar biasa, sedekah. Ya. Memang luar biasa orang yang sedekah ini, dia dapat balasan. Meskipun ada yang ditipu beberapa, tapi langsung Allah balas. Nabi sampaikan, mana qasamadun min sadaqah, tidak akan pernah berkurang harta yang kalian sedekahkan, bal yazdad, bahkan harta itu akan bertambah. Nah, jadi tak usah ragu
Kenapa orang hari ini rezekinya begitu-begitu aja Ustaz? Ada juga dia udah sholat tapi rezekinya begitu-begitu aja. Coba perhatikan sedekahnya Bapak Ibu. Salah satu cara mengundang rezeki Allah adalah sedekah. Tak perlu banyak, tak bisa 20 juta, 50 juta. Ya Bu, tak bisa, makin banyak lebih bagus. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Jika seseorang sedekah, dia sedekah hartanya, maka harta yang disedekahkan tadi bicara. Tapi kita tak tahu apa yang dia bilang. Nah, disebutkan oleh ulama dalam kitab Fawaidul Mu'tar, ada 3 yang disebutkan harta ketika kita sedekahkan harta. Pertama, harta bilang begini. Umpama ibu sedekah 50.000. 50.000 tadi dia ngomong begini. Qad kuntu qalilan fasirtu katsira. Apa kata uang tadi? Nilaiku kecil. Dulu nilai aku kecil, tapi setelah engkau sedekahkan aku berubah menjadi banyak. Apa maknanya? Allah sampaikan dalam surah Al-Baqarah ayat 261. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un 'alim. Perumpamaan orang-orang yang bersedekah di jalan Allah kamathali habbah, seperti satu biji yang tumbuh di 7 tangkai, kemudian dari 7 tangkai tadi kemudian bercabang lagi, setiap tangkai berbuah menghasilkan 100 biji, 700. Sedekah 100, 700 kali lipat pahalanya. Tapi di ujung ayat Allah sambung lagi, wallahu yudha'if, dan Allah akan lipat gandakan lagi liman yasha, pada siapa-siapa yang dia mau. Wallahu wasi'un alim. Ujung ayat, Allah maha luas. Jadi Bapak Ibu Allah SWT, betul ibu sedekah 50.000 itu kecil nilainya, tapi setelah dia disedekahkan, dia berubah menjadi keberkahan yang banyak dan luar biasa. Harta bilang begitu, aku ini kau sedekahkan, ini nih, aku akan dikasih Ustaz nih, ya. Jatuhnya ya sedekah, ya, sedekah aku ini paling 3.000 perak, ya Bapak Ibu. Tapi setelah dia jadi sedekah, dia ini jadi berkah, jadi manfaat. Begitulah harta yang disedekahkan. 10.000 itu kecil di mata Allah, tapi setelah dia disedekahkan berubah menjadi keberkahan, bahkan bisa menolong pula di alam kubur. Masya Allah. Yang kedua, harta ngomong begini, qad kuntu faniyah fasirtu baqiyah. Dulu aku tuh panah, dulu aku tuh binasa, dulu harta itu hancur, kalau tak disedekahkan dia hancur jadi kotoran. Fasirtu baqiyah, tapi karena engkau sedekahkan aku, fasirtu baqiyah, aku jadi kekal. Makanya ketika orang meninggal dunia, ada harta yang akan tetap mengalir, namanya sedekah jariyah. Bahkan Bapak Ibu, orang mati andai mereka dihidupkan Allah lagi, mintanya satu, sedekah. Laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Andai kami boleh hidup sebentar ya Allah, kami tak minta salat, kami tak minta puasa ya Allah, kami tak minta naik haji ya Allah, tapi kami minta mau sedekah. Kenapa orang mati minta sedekah? Kenapa dia tak minta salat? Dijawab oleh Ibnu Qayyim Al-Jauzi, satu yang dapat meringankan sakaratul maut adalah sedekah.
sakaratul maut. Nabi Muhammad kekasih Allah pernah berjumpa dengan Allah ketika akan mati pun dia merasakan sakitnya mati. Sampai dia bilang, kalau beginilah sakitnya mati Israel, jangan timpakan kepada umatku, timpakanlah kepadaku saja. Sakit mati itu. Makanya habis salat kita diajak imam berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Kedua, kata Ibnu Qayyim, kenapa orang mati kalau hidup mereka minta sedekah? Lampu yang paling terang di alam kubur adalah sedekah. Kubur itu gelap, tak ada lampu. Lampu yang menerangi hanyalah amal, adalah sedekah. Ketiga, kenapa orang mati andai hidup minta sedekah? Pintu surga yang paling lebar nanti Allah bukakan, namanya babus sakhaya, pintu yang dimasuki orang-orang dermawan. Kalau orang puasa namanya babur royyan. Kalau orang yang suka sedekah namanya babus sakhaya, pintu untuk orang-orang yang suka berbagi ketika hidupnya. Yang keempat, kenapa orang mati andai hidup mereka minta sedekah? Tanda diterimanya amal seseorang, tengoklah dia rajin sedekah. Tak banyak Bapak Ibu, asal jumpa orang dia kasih sedekah, ringan tangannya berbagi. Yang terakhir, kenapa orang mati andai hidup lagi mereka minta sedekah? Persoalan yang paling sulit di alam kubur adalah tentang harta. Semuanya binasa. Uang binasa, Bu. Uang binasa, jabatan binasa, Pak. Pangkat binasa, binasa semua. Harta binasa, pangkat binasa, sawit binasa, rumah binasa, mobil binasa. Apa yang tak binasa? Ketika semua tadi digunakan di jalan Allah. Kita punya tanah, kita buat untuk sekolah agama. Mati kita, meninggal kita, tapi tanah tadi tetap akan mengalirkan pahala. Inilah yang disebut dengan sedekah jariah. Pangkat, jabatan binasa, 5 tahun turun, habis. Itu di dunia, betul. Andai dia tambah 1 periode lagi, andai dia tambah 2 periode, 3 periode lagi, habis juga. Kalau untuk berbohong juga tak ada artinya. Jadi ada yang dimuliakan Allah SWT, luar biasa kata-kata harta tadi. Ternyata dalam diam, harta yang ibu sedekahkan, bapak sedekahkan, dia bicara. Dulu aku tak ada artinya, dulu aku binasa, jadi kotoran kau tak kau sedekahkan, tapi karena engkau sedekahkan, aku berubah menjadi kekal abadi sampai hari kiamat. Masya Allah. Yang terakhir, apa kata harta? Qad kuntu tahfaduni, dulu engkau yang menjaga aku. Betul Bapak Ibu? Yang jaga harta kita atau harta? Kita yang jaga harta, jaga uang, jaga tanah, jaga sawit, jaga ladang kita. Tapi ketika dia kita impakkan, kita ambil hasilnya, kita impakkan, kita ambil hasilnya, kita sedekahkan. Apa kata harta? Fasirtu ahfaduka, sekarang aku yang menjagamu. Kenapa harta menjaga? Dia berubah menjadi pahala. Jadi harta itu ibu-ibu yang punya cincin banyak, emas banyak, sedekahkan. Yang kalau kondangan mau kemana kah? Ke sana. Karena kalau ibu meninggal, bapak matanya sebelah nangis, sebelah tengok cincin tadi. Mana tidak pakai kawin lagi ini, Bu? Pulang dari sini, besok jual semua. Ustadz nih, artinya Bapak Ibu Allah SWT, apa yang kita punya hari ini semuanya akan tinggal. Ya, setelah kita mati semua akan tinggal. Harta tinggal, rumah tinggal, tak ada yang dibawa satupun. Hanya kain kafan 5 lapis kalau perempuan, laki-laki 3 lapis. Apakah dia Ahmad Baqi? Ada lagi. Pada masanya akan sampai kita berkata begitu. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib sanak saudara, jikalau ada amal di dunia, itulah jadi pembela kita.
kawanmu yang dekat pun denganmu tak mau menemani di alam kubur. Tak usahkan kawan, pulang ibu dari sini, bapak pulang dari sini, nanti malam sampai rumah bilang sama istri, dek bisa coba nih Pak ya, atau ibu-ibu, bang abang kan cinta sama aku bang, betul abang masih cinta? Betul dek, besok kalau aku mati bang, mau tak kau menemani aku bang, satu malam aja di alam kubur. Apa kata suami? Gila kau dek. Tak ada yang mau Bapak Ibu. Tapi dulu abang bilang cinta sehidup semati. Iyalah, aku yang hidup kau yang mati. Allah Muhammad. Jadi Bapak Ibu dimuliakan Allah, hidup inilah sempat kita untuk beramal. Ada yang kita punya, sedekah, infak, sedekahkan. Ada yang tanya sama saya kemarin, Ustaz, sedekah yang paling tinggi itu pada siapa Ustaz? Wah, ternyata ada infak, sedekah yang paling tinggi nilainya. Dijelaskan oleh Imam Asyuyuti, nomor 1 itu sedekah sama orang biasa, orang buta atau tuli. Yang kedua sedekah sama kerabat. Yang ketiga sedekah sama orang tua. Yang keempat sedekah atau berbagi kepada alim ulama, pondok pesantren, ya, apa namanya, ada guru-guru yang butuh, tapi betul-betul memang sekolahnya ada. Karena banyak juga sekarang kejadian Bapak Ibu, ya, datang mereka minta infak, uang habis sekolah tak ada. Itu viral juga, ada, tapi tak saya sebut lah satu-satu itu ya, menjaga kode etik jurnalistik, kata Ustaz Somad. Nah, itu yang ketiga. Yang pertama tadi, kenapa? Apa keistimewaan berinfak dengan Allah tadi? Bahwa apapun yang Bapak Ibu infakkan, Allah akan catatannya satu, hilangkan keraguan dalam hati ketika berinfak itu. Nah, langsung, tak ada tanya-tanya, tak ada berapa-berapa. Yang kedua, ternyata harta Bapak Ibu sedekahkan, dia bicara. Tiga tadi bicara harta tadi. Apa kata dia tadi? Pertama dia sedikit berubah jadi banyak. Kedua, dia binasa berubah jadi kekal. Ketiga, dia yang kita jaga, pada akhirnya dia yang menjaga. Kemudian yang ketiga, keistimewaan berinfak dengan Allah itu, kata Nabi, hasinu amwalakum bizakah. Benteng terkuat untuk menjaga harta kita bukan bank, tapi zakat, sedekah. Lihat Bapak Ibu, orang-orang yang kehilangan harta kemalingan itu, coba cek sedekahnya. Dan ini pernah terjadi, disampaikan oleh Habib Alawi bin Syihab. Ada Habib namanya Habib Umar As-Segaf. Habib Umar As-Segaf ini tak pernah dia keluar rumah tak pernah dia kemana-mana sebelum dia bersedekah sama orang. Sampai satu ketika ada orang mengadu kepada dia, wahai Habib, anakku jatuh, kata dia, ingin mengadu kepada Habib. Kata Habib tadi apa? Kan sudah aku bilang, kalian rajin-rajin sedekah. Itulah sebabnya anakmu jatuh, karena kau tak sedekah. Jadi Bapak Ibu Allah SWT, yang dapat menjaga harta itu adalah sedekah. Bank itu tempat menyimpan saja, bisa saja hilang, bisa raib. Tapi kalau ibu sedekahkan, mau seperti apapun, dia akan tetap kekal abadi. Yang keempat, yang terakhir, apa keistimewaan berinfak dengan Allah Ustaz? Ini yang paling hebat. Kata Nabi, dawu maradakum bisadaqah, obati sakit kalian dengan sedekah. Dari Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur yang terkenal, kata dia, idza aradta an tasaddaqa, kalau engkau ingin bersedekah an nafsika, untuk dirimu. Jadi ini jadi dalil kita boleh sedekah untuk diri kita. Aku nak bersedekah supaya aku sehat-sehat. Atau sedekah, ada orang sakit, emak kita, ayah kita sakit, ayahku sakit, aku sedekahkan niatku untuk ayahku supaya mudah-mudahan Allah sembuhkan. Ini diamalkan oleh Habib Ali bin Abdurrahman al-Masyhur. Katakan niat baik tadi dan ada doanya. Nanti doanya tengok di YouTube. Wah, apa doanya Ustaz? Jadi ketika mau sedekah itu baca ini. Alhamdulillahi wassalatu ala nabi
sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni sami'tu an nabiyyika wa habibika sayyidina Muhammadin annahu qala dawu maradakum bis sadaqah wa inni udawi nafsi wa ma nazala alayya min al amrad wal asqam wal balaya bi hadza. Baca doa itu, aku sedekah, aku baca doa tadi, aku sedekah ini, tunjukkan sedekah tadi. Kemudian wa yashiru ila sadaqah, Allahumma ashtaraitu, tetap baca doanya ada lagi, Allahumma ashtaraitu nafsi wa jismi, ya Allah sehatkan badanku, diriku, badanku, bi zahiri, zahirnya, wa batin, dan batinnya, bi hadza, dengan ini sedekah. Ya, Allahumma taqabbal, terima ya Allah dari aku, innaka antas samiul alim, wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim, bi jahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, bi barakah Nabi Muhammad sallallahu. Tapi sedekahnya di sini dijelaskan dengan wa tasaddaqu bihi sirran, sedekahnya sembunyi-sembunyi. Kalau yang mengamalkan ini, kalau ada yang sakit, sedekahnya sembunyi. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan kesembuhan. Sedekah juga bisa memberikan kesembuhan. Dan ini saya amalkan. Dulu adik saya waktu awal COVID, kena COVID. Saya bilang, engkau ada uang berapa di sana? Adik saya di Medan, kerja di perusahaan. Saya bilang, kau ada uang berapa? Cari orang susah di kampung itu, saya bilang, sedekahkan, niatkan untuk kesembuhan. Alhamdulillah, karena dia niatkan itu, saya ajarkan ini, alhamdulillah sekarang sembuh. Ya, jadi Bapak Ibu yang ada sakit, orang tuanya coba untuk menyembuhkannya, minta dengan wasilah sedekah. Masjid kita juga masih butuh, apa yang dibutuhkan nanti tanya sama pengurus, ya, remaja-remaja dan lain sebagainya. THR itu siapin, ya, THR siapin, jangan pelit-pelit jadi manusia. Al-bakhilu qaribu minan nar, orang bakhil dekat dengan api neraka. As-sakhiyu qaribu minal jannah, orang dermawan dekat dengan surga. Mulai seminggu sebelum lebaran, tukarkan uang 5.000, 2.000-an atau 10.000-an. Nih, kasih anak-anak yang rajin ke masjid. Insya Allah mudah-mudahan jadi pahala. Ya, kalau Ustaz tak pahala yang 10.000, transfer aja. Ustaz canda. Baik Bapak Ibu Allah Taala, sudah waktu sudah habis. Kesimpulannya itu bahwa harta yang kita keluarkan dari milik kita, dia secara dunia menghilang, tetapi hakikatnya dialah yang menjaga kita, dialah yang mengundang keberkahan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kita untuk terus berbagi, wabil khusus pada bulan Ramadan, karena hanya ada 30 hari dalam satu tahun. Mari kita kejar, memanfaatkan, kita beramal sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua dapat pahala dan puasanya diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Demikian Bapak Ibu